lagi sendiri sering itu. Sering ya. Itu. Kayak sekelembak tapi nyata gitu. Oke sahabat Ngaprak Jem Aditya, sekarang saya lagi ada di daerah Cilengsi, desa Cilengsi ini, tepatnya di Kampung Loji, desa Cilengsi, kecamatan Ciawi, Bogor. Oke sahabat Jem Aditya, di Ngaprak kali ini kita akan coba bicara soal mistik ya. Mistik, hantu, dan segala rupa yang saat ini masih diyakini masyarakat. Kokolebatan lah segala rupa itu. Ada Kang Andre nih, kebetulan rumahnya masih ada di dataran tinggi. Dataran tinggi yang identik dengan hutan ya? Iya betul. Hutan gitu kan. Nah pasti nih Kang Andre secara pribadi punya nggak pengalaman mistik? Pengalaman misteri gitu. Pernah lihat pocong nggak? Belum pernah. Hah? Belum pernah? Belum pernah ya? Pernah ada dulu lagi masih kecil pengalaman. Ah, Lagi masih di Citapen. ah, Kan sekarang saya udah di Kampung Loji nih. ah, Dulu masih di Citapen, masih kecil. hmm, Kebetulan saya tuh mau keluar malam-malam. hmm. Ceritain langsung bang. Ceritain aja gitu. Malam-malam lagi kecil, umuran sekitar 7 tahunan, 8 tahun dulu. Hmm, Mau kencing ceritanya ke depan, ke belakang. hmm. Pas begitu saya lihat ke depan, ada sosok tinggi bang. Tinggi. Tinggi. Itu malam hari itu. Malam hari ya. Malam. Sosok tinggi Hmm. depan rumah itu, tapi wajahnya nggak kelihatan, Hmm. cuma bentuk tinggi aja, hitam tinggi gitu Hitam aja. tinggi ya. Terus langsung saya lari ke rumah, langsung ngumpet saya di bawah kolong tempat tidur. Itu jam berapaan tuh kira-kira waktu itu? Itu sekitar jam 12-an. Jam 12-an ya. Jam 12. Oke. Itu ke cerita mistik mungkin yang dialamin oleh Kang Andre ya. Saya juga banyak sih, nanti saya ceritain ya. Buat sahabat-sahabat Jem Aditya, selama saya suka ngaprak sampai ke daerah Banten, bahkan sampai benda-benda misteri yang saya dapat waktu itu. Nah, sementara nih ini kan di rumah Kang Andre nih. Di rumah Kang Andre di rumah ini pernah nggak mendapat gangguan-gangguan? Kalau di Mistik. rumah ini di Kampung Loji ini, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah Tapi merasakan. kalau ya? istri sering, istri. Oh, kalau istri sering ya. Istri. Menurut cerita istri itu, apa yang dialamin sama istri Kang Andre di rumah ini misalnya? Kebetulan istri itu prenatur ya dulu lainnya ya. Oh, Prenatur dia. prematur Hmm. ya. Jadi itu kadang-kadang kalau dia cerita itu ada benarnya juga kadang-kadang. Ada nyatanya juga gitu. Jadi punya sixth sense, indra keenam. Tahu dia kalau ke situ masih. Oh gitu. Cuman Terus? kayaknya kalau apa-apa yang diomongin tuh Hmm? kadang-kadang ada benarnya juga. Gitu. Ada benarnya juga ya gitu. Jadi pernah melihat yang menakutkan mungkin di rumah ini? Kalau ada cerita dari istri gitu. Dia cerita ke Andri sih, dia pernah lihat bayangan-bayangan. Oh, bayangan anak gitu ya. kecil Hmm. di rumah ini gitu. Kalau rumah ini tak berapa didirikan tahun berapa nih? Ini sekitar 2006. 2006-an ya. Ya, sekitar 2006. Jadi sekitar ada 15 tahun ya. 15 tahun. Emang pernah kosong juga 1 tahun sih. Oh, pernah kosong 1 tahun gitu ya. Karena Hmm. belum rapi lah gitu, tinggal kosong. Kalau Kang Andi sendiri nggak pernah ya Belum mendapatkan pernah. pengalaman mistik di rumah ini ya? Gitu. Nggak pernah ya.
Bahkan mungkin pengalaman terakhir waktu kecil doang gitu. Dari kecil doang. Tapi kalau ke hal-hal gaib seperti itu percaya nggak? percaya, Percaya, ya? percaya, iya. Adanya jin gitu ya? Percaya ya? Suka nggak sama jin? Kalau bisa sih jangan. Oh jangan ya? Enggak. Kan kadang-kadang begini nih, orang-orang sekarang nih aneh ya. Gitu. Orang sekarang nih masih suka berteman sama jin daripada sama manusia. Iya kan? Iya. Aneh gitu. Padahal kalau menurut yang saya tahu bahwa secantik-cantiknya jin ya, itu adalah seburuk-buruknya manusia. Seganteng-gantengnya jin ya, itu seburuk-buruknya manusia. Tapi kenapa kok manusia sekarang malah lebih suka berteman sama jin ya? Aneh saya juga gitu. Gitu aneh. Ya, padahal dengan manusia kan lebih enak ya. Pinjam duitnya benar sama. Ini mah pada ngambil ke pinjam duit ke jin kan ya. Itulah mungkin sahabat muslim ya, obrolan kecil bersama Kang Andre, pengalaman mistik yang katanya di rumah ini. Kalau Kang Andre secara pribadi kayaknya nggak pernah mengalami, cuman istrinya ya yang suka cerita bahwa pernah melihat di sini ada ya nuansa-nuansa energi yang tidak mengenakan gitu ya. Satu tip yang saya bisa berikan untuk sahabat muslim, sahabat Jumadit yang ngaprak, apabila rumah ya ingin nyaman ditempati siang dan malam, dalam ajaran kita itu diajarkan sering-seringlah membaca surat Al-Baqarah. Surat yang kedua di dalam Al-Quran, apabila rajin dibaca pada pagi hari, maka itu akan membuat energi positif hadir di rumah tersebut. Apabila energi positif masuk, maka energi negatifnya akan tergeser. Nggak percaya? Jalanin, baru dirasain sendiri. Oke? Itu sedikit cerita ngaprak Jumaditya di daerah Loji ya. Tepatnya di RT berapa ini teh? RT 8, Kampung Loji, RW 2, Desa Cilengsi, Kecamatan Ciawi. Oke? Mungkin lain waktu, lain tempat saya juga akan ngaprak lagi ke daerah lain dengan cerita-cerita yang mungkin Tapi itu ya pas dia. Oleh teman-teman. Soalnya lamun ibu ge lamun ayaan barang sukses sok karasa. Oke. Gitu. Thanks. Makasih. Pertama Kang Nggak ada. Emang salah aku mah gitu. Lain sholat. Nyawa HP di dia tah. Posisinya gitu kan di luar aja. Tah. Nggak ada gentang. Nah, air di dia. Di keluar pun tetangga itu. Di dia kan maringkang di tempat gede dibeli ke orang. Aku tuh gitu. Sahabat muslim, ini Teh Ipah yang kata Kang Andri katanya dia pernah mengalami gangguan-gangguan di rumah ini. Ini kita coba dengerin dulu deh cerita Teh Ipah mengenai pengalaman mistik dia. Kata Teh Ipah sih katanya dia sering merasakan gangguan dari makhluk-makhluk kecil ya. Seperti anak bayi atau Umur 3 tahun. umur 3 tahun ya. Atau anak kecil yang cantik. Kadang yang lebih serem kayak bentuknya kayak tuyul. Ah itu teh hadirnya malam hari atau gimana? Ya coba itu mah di mimpi. Oh di mimpi. Ya tapi kayak berasa nyata gitu. Itu mereka bermainnya di rumah ini, Iya, semuanya di sini. di sini. Kadang kalau kita lagi misalnya pikiran kita lagi kosong, karena di dapur kita posisinya ini sih kalau lagi kita sendirian, lagi pikiran kita kosong, kayak sekelebat sering lihat itu. Gitu ya. Ke kamar pernah. Ke kamar. Umur kira-kira 10 tahun. Pokoknya seputar anak kecil aja temanya, cuman bervariasi umurnya, ada yang bayi, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang cantik, ada yang bentuk tuyul, macam-macam. Pokoknya temanya seputar bayi aja. Tapi ada suka ganggu nggak gitu? Ya kalau bentuknya tidak menyeramkan, tidak mengganggu. Yang mengganggu itu justru yang bentuknya tuyul, karena di depan kayak tuyul. Oh, Dibilang mimpi, kita berasa nyata, dibilang nyata kayak mimpi gitu, cuman ya itu. kalau tuyul menurut penglihatan Teh Ipah kayak apa tuh? Bentuknya itu gimana ya, telanjang, kepalanya botak, mukanya serem. Oh gitu. Nggak tahu sih yang aslinya. Oh gitu ya, itu menurut penglihatan Teh Ipah ya. Mereka mewujudkan seperti itu. Oke.
Kalau kita lagi sendiri sering itu. Sering ya. itu. Oke. Kayak sekelebat, tapi nyata gitu. Susah Iya. susah untuk ngomong gitu. Memang agak sulit ya untuk mendeskripsikan Iya. dari itu semua ya. Iya. Karena memang terkadang banyak orang yang juga masih menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang Imajinasi. halusinasi Iya. ya kan gitu. Itu pengalaman mistik dari Teh Ipah, suaminya dari istrinya dari Kang Andre ya, sahabat muslim. Nah, sahabat muslim, sahabat Jum Ngaprak ya, kalau bisa misalnya ada di samping rumah seperti begini. Nah, kondisi seperti ini harusnya dimanfaatkan. Salah satu penangkal untuk bisa terhindar dari energinya negatif mereka, pencahayaan. Jadi jangan sayang sama cahaya. Nah, salah satu cara untuk bisa mengurangi dari kerasnya energi negatif yang mereka pancarkan adalah dengan cahaya. Nah, kalau di kamar mandi seperti begini, sahabat muslim, memang tempat mereka untuk bisa berkembang biak ataupun bermain, karena memang energi jin itu lebih suka dengan yang kelembaban. Nah, saran dari kita, kalau misalnya sahabat muslim pengen tidak terlalu diganggu oleh mereka, usahakan kamar mandinya terang dan tidak lembab, serta kalau bisa jangan segala rupa ada gitu di kamar mandi ya. Dan kalau misalnya masuk ke kamar mandi jangan lupa berdoa, karena ini tempat main mereka. Ini juga seperti hal-hal seperti ini, nah, kalau bisa sampahnya tetap dimasukkan ke plastik, jadi energi mereka itu tidak mendapatkan tempat di rumah kita begitu. Jadi kebersihan sebenarnya yang paling ditakuti oleh energi negatif yang selalu katanya mengganggu penghuni rumah. Nah, salah satu mensiasatinya ya adalah tadi dengan memelihara kebersihan di rumah.